Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Dr. Tripuspitasari, mahasiswa Universitas Hayamburuk, akan mempresentasikan pengaruh kualitas layanan dan fasilitas kesehatan terhadap kepuasan dan migrasi pasien BPJS ke Vaskes yang lain di Puskesmas Wonokusumo. Latar belakang permasalahan yang ada di Puskesmas Wonokusumo, di mana gambaran umum Puskesmas Wonokusumo terletak di Jalan Wonokusumo Tengah, nomor 55 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, terdiri dari satu kelurahan, 16 RW, 168 RT. Kecamatan Semampir ini memiliki 4 puskesmas, antara lain Puskesmas Wonokusumo, Puskesmas Sawapulu, Puskesmas Pegirian, dan Puskesmas Sidotopo. Hal inilah yang menjadi daya saing antar puskesmas. Pelayanan prima adalah faktor kunci keberhasilan puskesmas di mana layanan ini mampu memelihara dan mempertahankan pelanggan kita dan menambah pelanggan baru. Kualitas layanan yang baik meningkatkan kepuasan pelanggan yang berkontribusi pada loyalitas dan retensi. Menurut penelitian terdahulu Widada tahun 2019, bahwa mutu pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pasien yang dijelaskan dengan variabel tentang prosedur, waktu, sikap petugas, keadilan, keterampilan petugas, biaya, sarana, dan prasarana. Fasilitas kesehatan, termasuk sarana dan prasarana, merupakan elemen penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan. FKTP adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dasar bagi peserta JKN menurut Permenkes tahun 2022. Kepuasan pasien merupakan inti dari pemasaran yang berorientasi kepada pasien. Loyalitas pasien akan terbentuk dengan adanya pelayanan yang memuaskan dan bermutu. Pelayanan yang memuaskan akan mendatangkan pelanggan baru, selanjutnya berdampak pada bertambahnya citra puskesmas. Sesuai dengan Permenkes nomor 28 tahun 2014, peserta JKN wajib mendaftar pada satu FKTP dan berhak untuk memilih FKTP yang diinginkan sebagai tempat berobat. Pendapatan dari kapitasi JKN menentukan kemampuan Puskesmas Wonokusumo untuk meningkatkan sarana prasarana, bahan medis, dan jasa layanan yang berujung pada peningkatan mutu layanan. Puskesmas Wonokusumo merupakan puskesmas rawat jalan yang melaksanakan layanan 1x24 jam. Data kunjungan pasien per hari sekitar 200 sampai dengan 250 pasien. Berdasarkan data kunjungan Puskesmas Wonokusumo sejak tahun 2021 sampai 2024 terlihat semakin meningkat, tetapi peningkatan ini bersifat fluktuatif. Penurunan jumlah pengunjung terendah terjadi pada bulan April tahun 2023. Hal ini berkaitan dengan kepuasan pasien. Jika pengunjung puas dengan pelayanan Puskesmas Wonokusumo, maka pengunjung akan datang kembali. Jika pengunjung tidak puas, maka pengunjung akan beralih ke layanan kesehatan lain. Laporan hasil survei kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kota Surabaya tahun 2023 menunjukkan bahwa Puskesmas Wonokusumo memperoleh nilai IKM sebesar 91,79, mutu pelayanan sangat baik. Adapun unsur perbaikan meliputi waktu penyelesaian layanan, perilaku petugas, sarana dan prasarana. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa harapan pasien terhadap tingkat layanan Puskesmas Wonokusumo masih belum terpenuhi. Menurut penelitian sebelumnya, Yesinda dan kawan-kawan menunjukkan bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap kepuasan pasien. Menunjukkan ada faktor-faktor yang berkaitan dengan perpindahan FKTP, yaitu kepuasan pasien. Dari penelitian menjadi dasar pemikiran bagi kami peneliti bahwa pengaruh kualitas layanan dan fasilitas kesehatan terhadap kepuasan pasien dan migrasi pasien BPJS ke vaskes lain di Puskesmas Wonokusumo.
Rumusan masalah. Apakah kualitas layanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pasien di Puskesmas Wonokusumo? Apakah fasilitas kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pasien di Wonokusumo? Apakah kualitas layanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap migrasi pasien BPJS ke fasilitas kesehatan lain di Puskesmas Wonokusumo? Apakah fasilitas kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap migrasi pasien BPJS ke fasilitas kesehatan lain di Puskesmas Wonokusumo? Apakah kepuasan pasien memiliki pengaruh yang signifikan terhadap migrasi pasien BPJS ke fasilitas lain di Puskesmas Wonokusumo? Tujuan penelitian. Tujuan umum adalah mengkaji pengaruh kualitas layanan dan fasilitas kesehatan terhadap kepuasan dan migrasi pasien BPJS ke fasilitas kesehatan yang lain di Puskesmas Wonokusumo. Tujuan khusus 1. Menguji pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pasien di Puskesmas Wonokusumo. 2. Menguji pengaruh fasilitas kesehatan terhadap kepuasan pasien di Puskesmas Wonokusumo. 3. Menguji kualitas layanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap migrasi pasien BPJS ke fasilitas kesehatan lain di Puskesmas Wonokusumo. 4. Menguji fasilitas kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap migrasi pasien BPJS ke fasilitas kesehatan lain di Puskesmas Wonokusumo. 5. Menguji pengaruh kepuasan pasien terhadap migrasi pasien BPJS ke fasilitas kesehatan lain di Puskesmas Wonokusumo. Manfaat penelitian. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis selanjutnya sebagai referensi untuk mengembangkan model hubungan antara kualitas layanan, fasilitas kesehatan terhadap kepuasan dan migrasi pasien BPJS ke fasilitas kesehatan yang lain di Puskesmas Wonokusumo. Bagi lembaga, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Puskesmas Wonokusumo untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan dan migrasi pasien BPJS ke fasilitas kesehatan lain. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau pedoman dan informasi tambahan yang dapat dikembangkan oleh penelitian selanjutnya, khususnya pengaruh kualitas layanan dan fasilitas kesehatan terhadap kepuasan dan migrasi pasien BPJS ke fasilitas kesehatan lain. Tinjauan pustaka. Menurut penelitian terdahulu, migration intent of healthcare workers during the COVID-19 pandemic in Kosovo. Peneliti Muratas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 14,43% responden menyatakan kesediaan untuk bermigrasi, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi niat migrasi termasuk tingkat pendidikan, kepuasan terhadap kondisi kerja, sektor tempat bekerja di mana profesional dari sektor swasta lebih cenderung memilih migrasi dibandingkan sektor publik. Penelitian faktor influencing patient certification at different level of health facility in Bangladesh. Menurut Adhikari, hasil penelitian dari wawancara menunjukkan bahwa proporsi pasien yang puas dengan perawatan yang diberikan adalah 63,2%. Peneliti juga menemukan bahwa kebersihan fasilitas adalah prediktor terkuat dari kepuasan pasien, diikuti oleh pengaturan privasi yang memadai, jam buka yang nyaman, dan kemampuan untuk bertanya kepada penyedia layanan. Menurut penelitian, quality of healthcare service among adult outpatient at two public hospital in Ethiopia. Menurut Taufik, berdasarkan hasil penelitian, kualitas pelayanan kesehatan yang dirasakan oleh pasien adalah 81,3%, di mana adanya variasi dalam desain studi dan konteks penelitian, faktor-faktor seperti ruang tunggu yang lebih singkat dan ketersediaan layanan laboratorium berkontribusi pada persepsi kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik di antara pasien. Menurut penelitian Contextual Effect of Community Healthcare Center on Patient Satisfaction of Healthcare Service in Ngawi,
Menurut Kurniawan, berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan pasien. Kualitas pelayanan yang baik meningkatkan kepuasan pasien lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas pelayanan yang buruk. Selain itu, faktor usia, pendidikan, pendapatan, dan kepemilikan asuransi kesehatan juga berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Menurut penelitian Relationship Quality of Health Service with the Level of Satisfaction of Hospital Patient, ASRUL, hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa terhadap hubungan signifikan antara kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan 5 dimensi: reliability, responsive, assurance, empathy, dan physical evidence dengan tingkat kepuasan pasien di Rumah Sakit Haji Andi Sultan dengan Raja Bulukumba. Hasil analisa menggunakan uji Chi-square menunjukkan nilai P kurang dari 0,05 yang mengindikasikan adanya hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan pasien. Definisi kualitas adalah tingkat kecocokan antara produk atau layanan dengan kebutuhan dan harapan. Semakin tinggi kecocokan, semakin tinggi pula kualitas atau produk yang diberikan, menurut Kotler tahun 2019. Pelayanan seringkali juga melibatkan interaksi langsung antara pelayanan dan penyedia layanan secara bersama-sama. Kualitas layanan tersebut dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan serta keberhasilan bisnis penyedia layanan. Studi terbaru secara konsisten menunjukkan bahwa kualitas layanan tidak hanya berdampak langsung kepada kepuasan pelanggan, tetapi juga memainkan peranan penting dalam menumbuhkan loyalitas pelanggan. Hubungan ini telah dieksplorasi melalui berbagai dimensi kualitas layanan termasuk tangible, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati seperti diartikulasikan dalam model sirkual. Dimensi kualitas layanan menurut Pasuraman tahun 2008 menyatakan bahwa mengevaluasi kualitas pelayanan dapat dilihat dari 5 dimensi pokok. Bukti fisik atau tangible yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensi kepada pihak eksternal. Keandalan, kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan serta akurat dan terpercaya. Responsiveness, suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan menyampaikan informasi yang jelas. Assurance, pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya pada pelanggan terhadap perusahaan. Empati, memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individu atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Definisi dari fasilitas kesehatan memainkan peran penting dalam memberikan layanan medis yang berkualitas kepada masyarakat. Studi terbaru telah menyoroti berbagai aspek fasilitas kesehatan dengan fokus pada kualitas layanan, aksesibilitas, kepuasan pasien, dan dampak infrastruktur kesehatan terhadap hasil kesehatan. Kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan adalah faktor penting yang mempengaruhi perilaku pasien. Menurut penelitian Adewol tahun 2021, peran kepercayaan dalam pola pendaftaran skema asuransi kesehatan sosial di Nigeria. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kualitas layanan yang buruk dapat menyebabkan penurunan dukungan terhadap fasilitas kesehatan yang menunjukkan bahwa membangun kepercayaan melalui kualitas layanan yang konsisten sangat penting untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan layanan kesehatan. Pertukaran antara jarak dan kualitas layanan merupakan pertimbangan yang signifikan dalam pemilihan fasilitas kesehatan. Dimensi fasilitas kesehatan mencakup berbagai indikator termasuk kualitas struktural, efektivitas proses, budaya keselamatan pasien, aksesibilitas, daya tanggap, dan perawatan yang berpusat pada pasien. Studi terbaru telah memperkuat pentingnya dimensi ini dalam mengevaluasi kualitas layanan kesehatan dan menyoroti perlunya perbaikan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pasien secara efektif. Karena sistem perawatan kesehatan terus berkembang, memahami dan menangani dimensi-dimensi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien secara keseluruhan.
Kepuasan pasien. Menurut Kotler, mendefinisikan kepuasan adalah suatu perasaan yang menunjukkan kesenangan atau kekecewaan seseorang terhadap kinerja yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan. Pelanggan tidak puas apabila kinerja berada di bawah harapan. Pelanggan merasa puas apabila kinerja melebihi harapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan menurut Irawan dan Putranto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan, yaitu kualitas jasa. Pelanggan akan puas apabila produk atau kualitasnya bagus. Harga, pelanggan yang sangat sensitif. Biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting karena pelanggan akan mendapatkan value for money yang tinggi. Service quality, biaya dan kemudahan, dan emosional faktor. Migrasi pasien BPJS ke fasilitas yang lain merupakan isu yang sangat penting dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia. Proses migrasi ini tidak hanya melibatkan aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pelayanan, kepuasan pasien, dan sistem rujukan yang ada. Dalam konteks ini, penting untuk memahami faktor yang mempengaruhi migrasi pasien BPJS termasuk kualitas pelayanan, kepuasan pasien, dan tantangan yang dihadapi dalam sistem rujukan. Kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pasien BPJS. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kualitas pelayanan antara pasien BPJS dan non-BPJS yang seringkali mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan pasien BPJS. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang sebelumnya menunjukkan bahwa kepuasan pasien BPJS dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang mereka terima, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Hubungan antar variabel, pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pasien. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pasien merupakan bidang penelitian penting dalam manajemen perawatan kesehatan, karena secara langsung mempengaruhi loyalitas dan pemberian layanan kesehatan secara keseluruhan. Kualitas layanan dalam perawatan kesehatan sering dinilai melalui model Serquel yang mencakup dimensi seperti keandalan, daya tanggap, kepastian, empati, dan tangible. Studi mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas layanan secara langsung berkorelasi dengan peningkatan kepuasan pasien, menunjukkan bahwa penyedia layanan kesehatan harus memprioritaskan peningkatan kualitas untuk memenuhi kebutuhan pasien secara efektif. Menurut penelitian Abdullah, semua dimensi kualitas layanan kesehatan secara signifikan mempengaruhi kepuasan dan memperkuat gagasan bahwa kualitas layanan merupakan pendorong yang kuat dari kepuasan pasien. Hubungan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa kualitas layanan tidak hanya mempengaruhi kepuasan tetapi juga mempengaruhi pengalaman perawatan kesehatan secara keseluruhan. Menurut Pasaribu, tahun 2022, bahwa kualitas layanan sangat penting untuk mencapai kepuasan pasien dengan karakteristik seperti keandalan dan empati menjadi sangat penting. Dampak kualitas layanan terhadap kepuasan pasien juga terbukti pada konteks perawatan kesehatan tertentu, di mana peringkat kepuasan pasien secara signifikan mempengaruhi dokter dan perawatan klinis, menunjukkan bahwa penyedia layanan kesehatan itu harus responsif terhadap kebutuhan pasien untuk meningkatkan kepuasan. Pengaruh fasilitas kesehatan terhadap kepuasan pasien. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa karakteristik fasilitas kesehatan secara signifikan mempengaruhi persepsi dan tingkat kepuasan pasien. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien adalah lingkungan fisik dan fasilitas kesehatan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fasilitas yang dirancang dan dipelihara dengan baik dapat meningkatkan pengalaman pasien. Menurut penelitian Sidqui et al., bahwa renovasi dan perbaikan lingkungan fisik rumah sakit dapat menyebabkan peningkatan kepuasan pasien, terutama ketika perubahan ini disertai dengan fitur desain yang berpusat pada pasien dan staf perawat yang terlatih. Pengaruh kualitas layanan terhadap migrasi pasien BPJS ke vaskes yang lain. Migrasi pasien
dalam sistem layanan kesehatan di Indonesia, khususnya yang berada di bawah program BPJS, secara signifikan dipengaruhi oleh kepuasan pasien. Penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pasien adalah sebuah konstruk multisegi yang mencakup berbagai dimensi layanan kesehatan, termasuk kualitas layanan, aksesibilitas, dan pengalaman pasien secara keseluruhan. Kualitas layanan yang diberikan di rumah sakit pemerintah dan swasta memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan tingkat kepuasan pasien yang kemudian dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk berpindah ke fasilitas kesehatan yang berbeda. Hubungan antara kepuasan pasien dan migrasi layanan kesehatan dapat dijelaskan lebih lanjut dengan memeriksa faktor-faktor yang mendorong individu untuk mencari pilihan layanan kesehatan alternatif. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap kualitas layanan, waktu tunggu yang lama, dan komunikasi yang tidak memadai dengan penyedia layanan kesehatan dapat membuat pasien mempertimbangkan berpindah ke fasilitas kesehatan yang lain. Pengaruh fasilitas kesehatan terhadap migrasi pasien BPJS ke vaskes yang lain. Fasilitas kesehatan memegang peran penting dalam keputusan migrasi pasien BPJS ke vaskes yang lain. Migrasi ini dipengaruhi oleh beberapa variabel yang berkaitan dengan kualitas fasilitas kesehatan. Pertama, kualitas pelayanan kesehatan adalah faktor utama yang menentukan kepuasan pasien. Kedua, aksesibilitas fasilitas kesehatan. Akses yang sulit atau lokasi yang jauh dari tempat tinggal pasien dapat mempengaruhi faktor yang memperburuk ketidakpuasan pasien terhadap layanan kesehatan yang diterima. Hal ini menyebabkan migrasi ke vaskes yang lebih dekat atau yang memiliki akses yang lebih baik. Ketiga, ketersediaan tenaga medis juga mempengaruhi keputusan pasien untuk berpindah. Keempat, waktu tunggu juga memainkan peran besar dalam migrasi pasien BPJS. Pengaruh kepuasan pasien terhadap migrasi pasien BPJS ke vaskes yang lain. Kepuasan pasien merupakan indikator penting dalam menilai kualitas layanan kesehatan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan migrasi pasien, khususnya bagi peserta BPJS. Dalam konteks ini, kepuasan pasien mencakup berbagai aspek, termasuk kualitas pelayanan medis, komunikasi antara pasien dan tenaga medis, fasilitas yang tersedia, serta waktu tunggu saat mendapatkan layanan. Penelitian menunjukkan bahwa pasien yang merasa puas dengan pengalaman mereka di fasilitas kesehatan cenderung tetap menggunakan layanan tersebut. Sementara ketidakpuasan dapat mendorong mereka untuk mencari alternatif di fasilitas kesehatan yang lain. Rangka pemikiran, kualitas layanan, fasilitas kesehatan, kepuasan pasien, pasien BPJS tidak migrasi ke vaskes yang lain. Hipotesa penelitian. H1 terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pasien. H2 terdapat pengaruh fasilitas kesehatan terhadap kepuasan pasien. H3 terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap migrasi pasien BPJS ke vaskes yang lain. H4 terdapat pengaruh fasilitas kesehatan terhadap migrasi pasien BPJS ke vaskes yang lain. H5 terdapat pengaruh kepuasan pasien terhadap migrasi pasien BPJS ke vaskes yang lain. Metode penelitian. Rancangan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif. Tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dan indikator yang dapat mempengaruhi variabel dependen melalui variabel mediasi, yaitu kualitas layanan dan fasilitas kesehatan melalui kepuasan pasien terhadap migrasi pasien BPJS ke vaskes yang lain di Puskesmas Wonokusumo. Penelitian ini bisa dikategorikan sebagai penelitian exploratory research. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini difokuskan pada Puskesmas Wonokusumo, Kota Surabaya. Identifikasi variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini
Variabel bebas atau independent X, yaitu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Dapat pula dianggap bahwa variabel bebas adalah variabel yang dipilih oleh peneliti agar efeknya terhadap variabel lain dapat diamati atau diukur. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kualitas layanan dan fasilitas kesehatan. Variabel terikat atau dependent Y, yaitu variabel yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atas pengaruh variabel lain. Besar pengaruh tersebut diamati dari ada tidaknya, timbul hilangnya, besar mengecilnya, atau berubahnya variasi yang tampak sebagai akibat perubahan pada variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu migrasi pasien BPJS. Variabel mediasi Z, yaitu variabel yang secara teori dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel mediasi juga dianggap sebagai variabel perantara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak secara langsung mempengaruhi perubahan atau pengaruh pada variabel dependen. Variabel mediasi pada penelitian ini yaitu kepuasan pasien. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software Smart PLS. Dikarenakan dalam penelitian ini berbentuk reflektif. Model reflektif merupakan model yang menunjukkan hubungan variabel laten dan indikatornya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dan kemudian dijawab. Populasi dan teknik pengumpulan sampel. Populasi pasien pengguna BPJS Puskesmas Wonokusumo. Sampel untuk menentukan besarnya sampel diambil dari populasi. Peneliti menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Slovin dan Mustafa dengan tingkat kepercayaan 90% dengan nilai E atau tingkat kesalahan sama dengan 10%, di mana rumusnya N sama dengan N per 1 plus NE kuadrat. Teknik pengambilan sampel. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan probability sampling, di mana teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang digunakan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi tersebut. Instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian skor menurut skala lingkar. 5, skor 5 sangat setuju, skor 4 setuju, skor 3 netral, skor 2 tidak setuju, skor 1 sangat tidak setuju. Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Uji validitas instrumen penelitian jika koefisien antara item dan total item sama atau di atas 0,3, maka item tersebut dinyatakan valid. Tetapi jika nilai korelasinya di bawah 0,3, maka item tersebut dinyatakan tidak valid. Reliabilitas instrumen penelitian. Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, dan konsistensi. Nilai reliabilitas dinyatakan dengan koefisien Cronbach alfa berdasarkan kriteria batas terendah reliabilitas adalah 0,6. Bila kriteria pengujian terpenuhi, maka kuesioner dinyatakan reliable atau sederhana. Instrumen penelitian dapat digunakan kembali pada penelitian selanjutnya. Data dan metode pengumpulan data dengan kuesioner dan metode dokumentasi. Teknik analisa data.
Pengolahan data dan penelitian ini menggunakan software Smart PSS, dikarenakan pada penelitian ini berbentuk reflektif. Partial least square mampu menganalisa variabel laten, variabel indikator, dan kesalahan pengukuran secara langsung. Metode pengukuran outer model. Outer model sering juga disebut outer relation, bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Blok dengan indikator reflektif dapat ditulis persamaannya sebagai berikut. Yang pertama, validitas konvergen. Rule of thumb yang digunakan untuk validitas konvergen adalah outer loading lebih dari 0,7, commonality lebih dari 0,5, dan AVE lebih dari 0,5. Validitas diskriminan. Untuk menilai validitas diskriminan dengan membandingkan akar AVE untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk yang lainnya dalam model. Composite reliability. Mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Rule of thumb nilai alfa atau composite reliability harus lebih besar dari 0,7. Model pengukuran inner model. Inner model adalah model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antara variabel laten. Nilai R² digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R² berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Jika nilai R² sebesar 0,7, artinya variasi perubahan variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 70%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diajukan. Uji hipotesis. Cara pengambilan keputusan jika p-value lebih dari 0,05 atau t-hitung kurang dari t-table, H0 diterima dan HA ditolak. Jika p-value kurang dari 0,05 atau t-hitung lebih besar dari t-tabel, H0 ditolak dan HA diterima. Terima kasih.